Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana kata-kata bukan sekadar bunyi, melainkan jendela menuju pemahaman yang lebih dalam. Di sini, kita tidak hanya membicarakan hidup, kita menelusurinya, mengupas lapis demi lapis hingga tersisa esensi yang murni. Hari ini, kita berbicara tentang sesuatu yang tak terlihat, namun sering menguasai, pikiran negatif. Seperti awan gelap yang menutupi cahaya, ia membuat kita lupa bahwa langit biru tetap ada. Marcus Aurelius pernah berkata, hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Maka, mengubah pikiran adalah mengubah arah hidup. Dalam pandangan Stoik, pikiran negatif bukan musuh yang harus dibenci, melainkan tamu yang perlu dikenali, lalu dipersilakan pergi. Kita belajar membedakan mana yang berada dalam kendali kita, pikiran, sikap dan respon, dari apa yang tak bisa kita ubah. Maka, duduklah sejenak, tenangkan napas. Biarkan kata-kata ini menjadi obor yang menuntun keluar dari labirin gelap di kepala. Bersama, kita akan belajar bagaimana mengusir kabut, hingga yang tersisa hanyalah kejernihan. Poin 1. Mengenali pola pikiran negatif. Pikiran negatif bukanlah musuh yang datang dari luar, melainkan benih yang tumbuh di dalam batin kita. Ia tidak muncul tiba-tiba. Ia punya jejak. Ia punya pola, dan pola itu sering kali berulang tanpa kita sadari. Kebanyakan orang ingin langsung menghilangkan pikiran negatif begitu ia datang. Mereka berusaha menekannya, mengusirnya, bahkan melupakannya. Namun, dalam filsafat Stoik, yang lebih penting dari sekadar mengusir adalah mengenali. Karena sesuatu yang kita kenali akan lebih mudah kita kendalikan. Sedangkan sesuatu yang kita tolak tanpa pemahaman justru akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kendalikan pikiranmu, maka hidupmu akan terkendali. Kalimat ini sederhana, namun mengandung satu kunci penting. Sebelum mengendalikan, kita harus tahu apa yang sedang kita kendalikan. Mengenali pola pikiran negatif berarti mengamati dari mana ia berasal, kapan ia sering muncul, dan bagaimana ia memengaruhi perasaan serta tindakan kita. Apakah ia muncul setiap kali kita gagal, setiap kali ada orang yang mengkritik, atau ketika kita membandingkan diri dengan orang lain? Bagi seorang Stoik, proses ini bukan sekadar introspeksi, melainkan latihan disiplin batin. Kita memosisikan diri seperti seorang pengamat yang netral, tidak terbawa oleh arus pikiran itu sendiri. Saat pikiran negatif muncul, misalnya, aku tidak cukup baik, kita tidak langsung percaya, tetapi bertanya, dari mana pikiran ini datang? Apakah fakta atau hanya interpretasi? Seringkali, pikiran negatif muncul sebagai akibat dari bias persepsi. Kita melihat satu kegagalan kecil, lalu menilainya sebagai bukti bahwa kita selalu gagal. Kita mendengar satu komentar sinis, lalu menganggap seluruh dunia memandang kita rendah. Pola seperti ini hanya dapat diputus jika kita mau memetakan jalannya. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Maka, saat mengenali pola pikiran negatif, kita sedang memisahkan antara peristiwa dan penilaian. Langkah praktisnya bisa dimulai dengan membuat peta pikiran pribadi. Setiap kali pikiran negatif muncul, catat kapan ia datang, apa pemicunya, apa perasaan yang menyertainya, dan bagaimana kita merespons. Dari catatan ini, kita akan mulai melihat pola yang berulang. Mungkin kita akan sadar bahwa 80% pikiran negatif kita muncul saat kita kelelahan, atau saat kita membuka media sosial terlalu lama. Begitu pola itu terlihat jelas, kita akan mulai memiliki jarak. Pikiran negatif bukan lagi kabut tebal yang menutupi segalanya, melainkan awan yang bergerak di langit. Kita tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi, dan bahwa ia akan berlalu. Dalam Stoikisme, jarak ini adalah kekuatan. Karena pada saat kita mampu berdiri sebagai saksi dari pikiran sendiri, kita berhenti menjadi korban darinya. Pikiran negatif mungkin masih datang, tetapi ia tidak lagi mengikat kita. Maka, mengenali pola pikiran negatif bukanlah sekadar langkah awal, tetapi fondasi. Tanpa itu, kita seperti prajurit yang bertempur dalam gelap, melawan musuh yang tak terlihat. Dengan itu, kita seperti filsuf prajurit yang menyalakan obor di medan perang. Terang yang membuat kita bisa melihat, memilih, dan akhirnya menang. Poin 2. Membedakan antara fakta dan interpretasi dalam hidup. Yang benar-benar kita hadapi bukan hanya peristiwa, tetapi juga cara kita memandang peristiwa itu. Dua orang bisa melihat kejadian yang sama, namun merasakannya secara berbeda.
Karena di antara peristiwa dan perasaan, ada satu lapisan yang menentukan segalanya. Interpretasi. Para filsuf Stoik memahami hal ini dengan tajam. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi guru kebijaksanaan, berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangannya tentang hal-hal itu. Kalimat ini adalah kunci pembebasan mental. Ia mengajarkan bahwa penderitaan mental seringkali bukan berasal dari realitas, melainkan dari cerita yang kita buat tentang realitas itu. Fakta adalah apa yang terjadi, murni, tanpa tambahan, tanpa bumbu. Interpretasi adalah apa yang kita pikirkan tentang fakta tersebut. Penilaian, asumsi, prasangka, dan emosi yang kita sematkan padanya. Masalahnya, manusia jarang memisahkan keduanya. Kita menganggap interpretasi sebagai fakta, dan disitulah luka batin sering tumbuh. Bayangkan, seseorang tidak membalas pesan Anda. Fakta, pesan Anda belum dibalas. Interpretasi, dia tidak menghargai saya, atau dia marah pada saya. Padahal, mungkin saja ia hanya sibuk, atau belum sempat melihat ponselnya. Ketika kita gagal membedakan fakta dan interpretasi, kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh asumsi. Kita menulis skenario yang belum tentu benar, lalu menderita seolah skenario itu pasti terjadi. Seorang Stoik akan memandangnya dengan sederhana. Pesan belum dibalas. Titik. Tidak ada tambahan emosi atau cerita yang belum terbukti. Sikap ini bukan berarti acuh tak acuh, melainkan menjaga kejernihan pikiran agar tidak tenggelam dalam spekulasi yang melelahkan. Namun, membedakan fakta dan interpretasi bukanlah hal yang mudah. Pikiran manusia sudah terbiasa memberi label pada setiap hal yang kita lihat. Label ini lahir dari pengalaman, keyakinan, dan bias yang kita bawa. Tanpa kesadaran, label itu langsung melekat, dan kita menyangka itu adalah kebenaran mutlak. Latihan Stoik untuk memisahkan keduanya dimulai dari kesadaran saat peristiwa terjadi. Setiap kali emosi mulai naik, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi? Apa yang saya pikirkan tentang yang terjadi? Apakah pikiran saya berdasarkan bukti atau sekadar dugaan? Pertanyaan sederhana ini berfungsi seperti pisau bedah yang memisahkan inti realitas dari lapisan asumsi yang menutupinya. Semakin sering kita melakukannya, semakin mudah kita melihat bahwa banyak kekhawatiran kita lahir dari interpretasi, bukan fakta. Marcus Aurelius mengingatkan dalam Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, rusa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Pesan ini bukan sekadar teori, tetapi undangan untuk bertindak. Menghapus penilaian berarti mengembalikan pikiran pada kejernihan, membiarkan fakta berdiri apa adanya, tanpa beban tambahan. Dalam praktiknya, ketika kita mulai memisahkan fakta dari interpretasi, kita menemukan kebebasan batin. Konflik menjadi lebih kecil, kekecewaan menjadi lebih ringan, dan rasa marah mereda sebelum membakar habis. Karena kita sadar, banyak luka hanyalah goresan yang kita buat sendiri lewat pikiran. Di titik ini, kita memahami bahwa dunia luar seringkali netral. Kitalah yang memberi warna, entah itu gelap atau terang, melalui cara kita menafsirkannya. Maka, membedakan fakta dan interpretasi bukan hanya keterampilan mental, tetapi juga bentuk penguasaan diri. Ini adalah salah satu senjata utama seorang Stoik untuk melindungi kedamaian pikiran di tengah dunia yang penuh suara dan prasangka. Poin 3, fokus pada kendali diri. Di antara semua ajaran Stoikisme, ada satu prinsip yang menjadi pondasi, satu gagasan yang jika dipegang teguh, akan mengubah cara kita memandang hidup. Fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus, seorang guru besar filsafat Stoik, memulainya dengan pernyataan yang sangat tegas. Hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita adalah opini, tujuan, keinginan, dan penolakan kita. Segala hal lainnya berada di luar kekuasaan kita. Dengan kata lain, kendali sejati hanya ada pada pikiran, sikap, dan tindakan kita, bukan pada cuaca, nasib, opini orang, atau hasil akhir dari usaha kita. Namun, manusia seringkali terbalik dalam mempraktikkannya. Kita mencurahkan energi, waktu, dan emosi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sambil mengabaikan hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Kita ingin orang lain menghargai kita, ingin masa depan berjalan persis seperti yang kita bayangkan, ingin hidup bebas dari kesalahan dan kehilangan. Dan ketika semua itu tidak terjadi,
kita marah, kecewa, atau merasa dunia tidak adil. Fokus pada kendali diri adalah seni mengembalikan pusat gravitasi hidup kita. Ini berarti menerima bahwa ada garis batas antara milik kita dan bukan milik kita, dan kedamaian datang dari menjaga diri tetap berada di wilayah kita sendiri. Bagi seorang stoik, badai di luar tidak akan menggoyahkan kapal selama kemudi berada di tangan dan arah tetap jelas. Kemudi itu adalah pikiran kita. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin di tengah perang dan wabah, menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Ia tidak mengatakan bahwa kita harus acuh pada dunia luar. Ia hanya mengingatkan bahwa reaksi kita adalah satu-satunya bagian yang sepenuhnya berada di bawah komando kita. Mengapa ini penting untuk mengatasi pikiran negatif? Karena sebagian besar pikiran negatif lahir dari usaha sial-sial untuk mengontrol hal-hal di luar jangkauan kita. Kita marah karena orang lain tidak seperti yang kita mau. Kita cemas karena masa depan tidak pasti. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai ekspektasi. Semua itu adalah penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Jika kita mau memindahkan fokus kembali pada hal yang bisa kita atur diri sendiri. Latihan ini bukan sekadar teori. Ia bisa dimulai dari hal kecil. Saat macet, alih-alih memaki jalanan, kita mengatur napas. Saat kritik datang, alih-alih membalas dengan defensif, kita menimbang kebenarannya. Saat gagal, alih-alih larut dalam penyesalan, kita memikirkan langkah perbaikan. Perlahan, kita mulai merasakan bahwa pikiran menjadi lebih tenang, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena kita berhenti bertarung melawan hal-hal yang memang bukan ranah kita untuk mengubahnya. Fokus pada kendali diri adalah bentuk kebebasan. Kebebasan dari jeratan opini orang, dari ketakutan yang dibangun oleh imajinasi sendiri, dari penjara ekspektasi yang kita ciptakan. Ia adalah perisai yang melindungi jiwa dari panah kehidupan yang tak terduga. Dan di akhir semua ini, kita menyadari satu hal. Dunia mungkin tetap kacau, tetapi di dalam diri, kita memiliki sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh badai apapun. Benteng itu adalah kendali diri, dan di sanalah kedamaian sejati tinggal. Poin 4. Latihan mind reframing. Hidup tidak selalu memberikan peristiwa sesuai keinginan kita. Ada kegagalan yang tiba-tiba datang, kehilangan yang tak diundang, bahkan pengkhianatan yang tak pernah kita duga. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa di balik setiap peristiwa, selalu ada ruang untuk memilih bagaimana kita memaknainya. Proses inilah yang dalam bahasa modern disebut mind reframing, kemampuan mengubah cara kita memandang sebuah kejadian, sehingga maknanya bagi kita ikut berubah. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu, rasa sakit itu bukan datang dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Inilah inti dari reframing. Kita mungkin tidak bisa menghapus peristiwa buruk, tetapi kita bisa mengganti kacamata yang kita gunakan untuk melihatnya. Bagi seorang stoik, peristiwa hanyalah materi mentah. Pikiran kitalah yang memberi bentuk, warna, dan bobot emosinya. Maka, mind reframing bukanlah membohongi diri dengan berpura-pura semua baik-baik saja, melainkan menyusun ulang narasi sehingga yang tadinya melemahkan justru menguatkan. Misalnya, kegagalan. Sebagian orang melihatnya sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup mampu. Namun, seorang stoik akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana pengalaman ini membuat saya lebih kuat? Dengan pertanyaan itu, kegagalan berubah dari akhir yang memalukan menjadi awal dari kebijaksanaan. Atau, ketika seseorang meninggalkan kita, pikiran negatif akan segera berbisik, "Saya tidak berharga." Tapi melalui reframing, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan siapa diri kita tanpa bergantung pada orang lain. Rasa kehilangan tetap ada, namun tidak lagi menjadi luka yang memenjarakan, melainkan ruang yang membuka jalan bagi pertumbuhan. Latihan ini menuntut kita untuk berhenti menganggap pikiran awal sebagai satu-satunya kebenaran. Ketika peristiwa buruk terjadi, pikiran pertama yang muncul biasanya lahir dari naluri emosional, bukan dari pertimbangan rasional. Mind reframing mengajak kita untuk mengambil jeda, mengamati pikiran itu lalu bertanya, apakah ada cara lain untuk melihat ini? Bisakah peristiwa ini membawa manfaat yang belum saya sadari? Jika saya adalah Marcus Aurelius atau Seneca,
Bagaimana saya akan menafsirkannya? Premeditatio malorum, salah satu latihan stoik, adalah bentuk awal dari reframing. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk sebelum terjadi, kita melatih pikiran untuk siap melihatnya dengan cara yang lebih terkendali jika hal itu benar-benar datang. Saat orang lain terkejut oleh badai, seorang stoik sudah mempersiapkan layar kapalnya dan bahkan mungkin menemukan keindahan dalam perjalanan melaluinya. Namun, mind reframing bukan berarti kita harus selalu positif secara membabi buta. Ada saatnya kita mengakui rasa sakit tanpa memolesnya. Perbedaannya adalah kita tidak berhenti di rasa sakit itu. Kita mencari pintu keluar yang bisa membawa kita pada kebijaksanaan dalam jangka panjang. Latihan ini membuat pikiran menjadi lebih lentur. Peristiwa yang dulunya mampu mematahkan semangat, kini hanya menjadi tantangan yang bisa kita atasi. Pikiran negatif tidak lagi menguasai, karena kita tahu bahwa makna bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Makna adalah sesuatu yang kita berikan dari dalam. Epictetus pernah berkata, tidak ada hal baik atau buruk, kecuali pikiran yang membuatnya demikian. Dan ketika kita mulai memahami kalimat ini, kita menyadari bahwa kekuatan untuk mengubah hidup kita tidak selalu ada di luar sana, melainkan di antara dua telinga kita, di cara kita berpikir, menafsirkan, dan memberi makna. Mind reframing adalah keterampilan yang jika dikuasai, akan membuat kita tak terkalahkan. Dunia boleh berubah, nasib boleh berbalik arah, tetapi pikiran kita tetap menjadi penguasa terakhir atas makna setiap peristiwa. Dan disitulah kebebasan sejati bersemayam. Poin 5. Premeditatio malorum. Dalam bahasa Latin, premeditatio malorum berarti perenungan atas kemungkinan buruk. Sebuah latihan mental yang tampaknya suram, namun bagi para filsuf stoik, justru menjadi sumber ketenangan batin. Konsep ini mengajak kita untuk membayangkan, sebelum terjadi, segala kesulitan, rintangan, bahkan kehilangan yang mungkin akan kita hadapi. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk mempersiapkan pikiran. Seperti prajurit yang berlatih sebelum perang, kita melatih diri agar tidak terkejut saat badai benar-benar datang. Seneca menulis, orang yang selalu mengantisipasi kemalangan tidak akan pernah terkejut olehnya. Dengan kata lain, penderitaan yang telah kita bayangkan sebelumnya akan terasa lebih ringan ketika benar-benar datang. Kita sudah berdamai dengannya di dalam pikiran sebelum ia mengetuk pintu kehidupan kita. Sayangnya, banyak orang menganggap premeditatio malorum sebagai peasant. Mereka berkata, mengapa mengisi pikiran dengan hal-hal buruk? Tapi stoikisme tidak mengajarkan kita untuk terjebak dalam ketakutan, melainkan untuk memperluas perspektif. Membayangkan kemungkinan buruk bukanlah mengundang kemalangan, melainkan mengurangi kuasanya atas kita. Bayangkan Anda berangkat kerja dan berkata pada diri sendiri, mungkin hari ini saya akan menghadapi kritik, kemacetan, atau berita yang tidak menyenangkan. Jika itu terjadi, saya akan menanggapinya dengan tenang. Dengan cara ini, Anda tidak sedang memanggil kemalangan, Anda sedang membangun benteng batin. Latihan ini juga membantu kita mengapresiasi apa yang kita miliki saat ini. Ketika membayangkan kehilangan, kita menjadi lebih sadar bahwa semua yang kita cintai bersifat sementara. Harta, jabatan, bahkan orang-orang terkasih, semuanya dipinjamkan, bukan dimiliki selamanya. Kesadaran ini mengubah rasa memiliki menjadi rasa bersyukur. Marcus Aurelius mempraktikkan ini setiap pagi. Sebelum keluar dari kamarnya, ia mengingatkan diri, hari ini aku akan bertemu orang yang suka mengkritik, mengkhianati, atau bersikap egois. Bukan karena ia sinis, tapi karena ia tahu bahwa jika sudah siap secara mental, ia tidak akan membiarkan peristiwa-peristiwa itu menggoyahkan kedamaiannya dalam konteks mengatasi pikiran negatif. Premeditatio malorum adalah vaksin mental. Pikiran negatif biasanya muncul karena kita terkejut oleh hal-hal yang tidak kita duga. Tapi jika kita sudah memikirkan kemungkinannya sejak awal, kejutan itu hilang. Dan dengan itu, sebagian besar rasa panik pun ikut lenyap. Latihan ini bisa dilakukan sederhana setiap pagi. Luangkan waktu membayangkan 3 kemungkinan buruk yang mungkin terjadi hari ini. Bayangkan respons Anda yang bijak dan terkendali. Rasakan bahwa jika hal itu terjadi, Anda tidak akan hancur. Anda akan tetap berdiri. Premeditatio malorum mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari menghindari badai, melainkan dari keberanian untuk memandangnya tepat di mata. Ia adalah pengingat bahwa dunia ini tidak menjanjikan kesempurnaan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bersiap menghadapinya. Dan pada akhirnya, seperti kata Seneca,
Tidak ada yang menimpa orang bijak secara tiba-tiba. Semua telah diperkirakan. Semua telah dipikirkan. Itulah kekuatan dari premeditatio malorum. Kekuatan untuk tetap tegak, bahkan ketika langit runtuh di atas kepala. Poin 6. Menghentikan dialog internal yang merusak. Di dalam diri kita, ada suara yang tak pernah berhenti berbicara. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas di kepala. Sebuah dialog internal. Terkadang, ia menjadi sahabat yang memberi semangat, namun seringkali ia justru menjadi musuh yang paling kejam. Suara yang berkata, "Kamu gagal, kamu tidak cukup baik, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri." Para filsuf Stoik memahami bahwa penderitaan terbesar manusia seringkali bukan datang dari peristiwa di luar, melainkan dari narasi yang kita ciptakan di dalam. Epictetus mengingatkan, manusia terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, melainkan oleh pandangan yang mereka bentuk tentang hal-hal itu. Pandangan itu, dalam bentuknya yang paling beracun, adalah dialog internal yang merusak dialog internal. Yang merusak adalah pengulangan pikiran negatif yang akhirnya kita yakini sebagai kebenaran. Ia seperti tetesan air yang terus-menerus mengenai batu, perlahan tapi pasti. Ia mengikis rasa percaya diri, menggerogoti semangat, dan membentuk citra diri yang lemah. Menghentikannya bukanlah perkara mudah, sebab suara ini sering menyamar sebagai realitas atau kewaspadaan. Ia berkata, "Aku hanya mengingatkanmu agar tidak terlalu percaya diri." Apa yang ia lakukan adalah menanamkan ketakutan yang mengikat kaki kita dari melangkah. Langkah pertama untuk menghentikannya adalah menyadari keberadaannya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berbicara buruk kepada diri sendiri. Kita perlu melatih mindfulness, kesadaran penuh, untuk menangkap momen ketika pikiran mulai memutar skenario yang merendahkan diri. Setelah sadar, kita perlu menginterupsi suara itu. Bayangkan Anda sedang menonton drama yang ceritanya mulai memojokkan tokoh utama. Anda memegang remote dan menekan tombol pause. Dalam kehidupan nyata, tombol itu adalah jeda kesadaran. Ketika suara negatif muncul, katakan pada diri sendiri, "Berhenti, itu hanya pikiran, bukan kebenaran." Stoikisme mengajarkan kita untuk menguji pikiran sebelum menerimanya. Tanyakan, apakah ini fakta atau hanya interpretasi? Apakah saya akan mengatakan hal ini kepada sahabat yang saya cintai? Pikiran ini membantu saya menjadi lebih baik atau justru melemahkan saya? Seringkali, hanya dengan mengajukan pertanyaan ini, kita menyadari bahwa dialog internal yang merusak tidak punya dasar logis. Ia hanya kebiasaan emosional yang kita pelihara terlalu lama. Setelah itu, gantilah narasi. Tidak harus langsung menjadi positif berlebihan, tetapi realistis dan membangun. Misalnya, dari saya pasti gagal menjadi saya mungkin gagal, tapi saya akan belajar dan memperbaiki diri. Perubahan ini sederhana, namun dampaknya sangat besar terhadap arah pikiran dan perasaan kita. Marcus Aurelius memberi teladan ketika ia menulis catatan pribadinya. Meditations, ia berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan, menguatkan, dan mengarahkan pada kebajikan. Itulah bentuk dialog internal yang sehat, bukan membunuh semangat, melainkan memupuknya. Menghentikan dialog internal yang merusak membutuhkan latihan. Setiap kali ia muncul, kita berhenti, menantangnya, dan menggantinya. Semakin sering kita melakukannya, semakin lemah ia menjadi. Hingga suatu hari, suara yang dulu meracuni kepala kita berubah menjadi bisikan kecil yang tak lagi berkuasa. Dan ketika saat itu tiba, kita akan memahami satu hal. Kebebasan sejati bukan hanya bebas dari belenggu dunia luar, tetapi juga bebas dari belenggu yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Sebab, seperti yang diingatkan oleh para Stoik, penguasa terbesar dalam hidup ini adalah pikiran kita sendiri. Dan kita berhak memilih siapa yang duduk di takhtanya. Poin 7. Menyaring lingkungan dan informasi. Pikiran manusia ibarat taman. Apa yang tumbuh di dalamnya, bunga-bunga kebijaksanaan, atau gulma kekhawatiran, sangat ditentukan oleh apa yang kita tanam dan pelihara setiap hari. Dalam hal ini, lingkungan dan informasi adalah benih yang kita tabur. Jika benihnya baik, taman pikiran akan subur dan indah. Tetapi jika benihnya busuk, jangan heran jika yang tumbuh hanyalah ketakutan, kemarahan, dan keraguan. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran kita harus dijaga seperti benteng. Marcus Aurelius berkata, kekuatan pikiran kita bergantung pada apa yang kita izinkan masuk. Ini adalah peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita, serta arus informasi yang kita konsumsi, bukanlah hal yang netral.
Mereka membentuk cara kita memandang dunia, dan lebih jauh lagi, cara kita memandang diri sendiri. Lingkungan yang penuh keluhan, gosip, dan pesimisme adalah lahan subur bagi pikiran negatif. Sama halnya dengan informasi, dunia modern membanjiri kita dengan berita buruk, sensasi, dan kontroversi yang dirancang bukan untuk memberi pencerahan, tetapi untuk memicu reaksi emosional. Kita mengira kita tetap up to date, padahal kita sedang mengizinkan pikiran kita disandera oleh narasi yang tidak kita pilih sendiri. Maka, menyaring lingkungan dan informasi bukanlah tindakan naif atau menutup mata dari realitas. Sebaliknya, ini adalah tindakan sadar untuk melindungi kejernihan pikiran, agar kita bisa merespons realitas dengan jernih, bukan dengan kepanikan yang ditanamkan oleh orang lain. Langkah pertama adalah menilai lingkungan sosial. Siapa orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita? Apakah mereka memberi energi atau justru mengurasnya? Apakah pembicaraan mereka membangun atau meruntuhkan? Tidak berarti kita harus memutus semua hubungan yang negatif, namun kita perlu mengatur jarak dan frekuensi. Langkah kedua adalah mengendalikan asupan informasi. Kita sering lupa bahwa berita, media sosial, bahkan percakapan sehari-hari adalah makanan bagi pikiran. Sama seperti tubuh, pikiran pun bisa sakit jika diberi asupan yang beracun atau berlebihan. Batasi waktu mengonsumsi berita, pilih sumber yang kredibel, dan perhatikan apakah informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi hidup kita atau hanya memicu keresahan yang tidak perlu. Langkah ketiga adalah mengganti arus negatif dengan sumber inspirasi dan pembelajaran. Bacalah buku yang membangkitkan pemikiran mendalam. Dengarkan diskusi yang menantang kita untuk berpikir kritis, atau habiskan waktu dengan orang-orang yang mendorong kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Seneca pernah menulis bahwa kita harus mengelilingi diri dengan orang-orang yang dapat kita kagumi, karena karakter mereka akan menular kepada kita. Demikian pula, informasi yang kita serap akan mempengaruhi cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Menyaring lingkungan dan informasi bukanlah tugas sekali jadi, melainkan disiplin harian. Setiap hari, kita akan dihadapkan pada pilihan. Apakah kita membiarkan semua yang datang masuk ke pikiran tanpa filter? Ataukah kita berdiri sebagai penjaga gerbangnya dengan menyaring apa yang masuk? Kita bukan hanya melindungi diri dari pikiran negatif, tetapi juga memberi ruang bagi pikiran positif dan ide-ide produktif untuk tumbuh. Dan disitulah kebebasan mental sejati bermula. Bukan dari mengendalikan dunia luar, tetapi dari mengendalikan apa yang kita izinkan untuk tinggal di dalam dunia batin kita. Poin 8. Membiasakan jeda sebelum bereaksi. Ada satu hal yang membedakan manusia yang bijaksana dengan manusia yang terombang-ambing oleh emosi. Kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Dalam sekejap, jeda ini tampak kecil, bahkan nyaris tidak berarti. Namun di dalamnya tersimpan kekuatan besar. Kekuatan untuk menentukan apakah kita akan menjadi budak emosi atau penguasa diri. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang merugikan kita, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal itu. Penilaian itu sering muncul spontan, lalu melahirkan reaksi instan. Ketika seseorang menghina kita, tubuh kita bereaksi dengan panas. Saat kita mendengar kabar buruk, kita ingin segera panik. Saat kesalahan orang lain melukai kita, kita terdorong untuk membalas. Semua itu adalah naluri yang alami. Namun, justru disitulah letak ujian kebijaksanaan. Mampukah kita memberi jarak antara stimulus dan respons? Jeda sebelum bereaksi adalah bentuk mindfulness yang aktif. Ia bukan pasif atau lemah, justru sebaliknya. Ia adalah kekuatan untuk tidak membiarkan pikiran dan emosi mengendalikan kita secara buta. Tengen, kita menciptakan ruang bagi penilaian rasional untuk masuk dan memimpin. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata tajam kepada Anda. Tanpa jeda, kemungkinan besar Anda akan membalas dengan nada yang sama. Atau bahkan lebih. Tapi jika Anda berhenti sejenak, menarik napas, menahan lidah, Anda memberi diri kesempatan untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang ini benar-benar menyerang saya? Atau ia sedang berbicara dari luka dan kemarahannya sendiri? Apakah reaksi saya akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Marcus Aurelius, dalam Meditations, sering mengingatkan dirinya untuk tidak terburu-buru bereaksi terhadap hal-hal yang memicu kemarahan atau kekecewaan. Ia menulis bahwa waktu yang singkat untuk mempertimbangkan sesuatu seringkali cukup untuk meredam gelombang emosi. Dalam jeda itu,
Kita bisa memilih untuk menanggapi dengan ketenangan, atau bahkan memilih untuk tidak menanggapi sama sekali. Membiasakan jeda memerlukan latihan. Salah satu cara adalah dengan counting pause. Ketika menghadapi situasi yang memancing reaksi emosional, hitung perlahan dalam hati, 3 detik, 5 detik, atau lebih. Latihan ini sederhana, tetapi memberi sinyal kepada pikiran bahwa Anda sedang memegang kendali. Cara lainnya adalah dengan memusatkan perhatian pada napas. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Fokus pada sensasi udara yang masuk dan keluar. Metode ini bukan hanya menenangkan sistem saraf, tetapi juga memberi waktu bagi pikiran untuk menata ulang. Perspektif. Jeda sebelum bereaksi juga berarti tidak terburu-buru mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Banyak keputusan buruk lahir dari momen ketika kita dikuasai marah, takut, atau euforia yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan untuk tidur atas suatu keputusan penting, memberi waktu bagi pikiran untuk meredam gejolak sebelum menentukan langkah. Yang perlu diingat, jeda bukanlah penundaan tanpa arah. Ia adalah tindakan aktif untuk memastikan bahwa reaksi kita selaras dengan nilai, prinsip, dan tujuan hidup kita. Dengan jeda, kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah tindakan ini sesuai dengan siapa saya ingin menjadi? Seiring waktu, kebiasaan jeda ini akan menjadi pelindung mental. Ia menjaga kita dari penyesalan yang sering muncul setelah reaksi tergesa-gesa. Lebih dari itu, ia memberi kita kekuatan untuk benar-benar hidup sebagai penguasa diri, bukan sebagai korban keadaan atau sandera emosi. Dan pada akhirnya, kita akan memahami kebenaran sederhana yang dipegang teguh para filsuf. Kebebasan sejati tidak datang dari mengendalikan dunia luar, tetapi dari mengendalikan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Dalam jeda yang singkat itu, terkandung ruang yang luas untuk kebijaksanaan. Poin 9. Mengingat keterbatasan waktu hidup, ada satu kesadaran yang sering dihindari, manusia. Bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Kita hidup seolah-olah memiliki persediaan hari yang tak akan pernah habis. Menunda kebaikan, menunda kebijaksanaan, bahkan menunda untuk benar-benar hidup. Namun, kenyataannya, setiap detik yang berlalu adalah detik yang tak akan pernah kembali. Para filsuf Stoik menyebutnya memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Ini bukan seruan untuk menjadi muram, melainkan ajakan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Seneca menulis bahwa hidup kita cukup panjang jika kita menggunakannya dengan bijak. Namun sebagian besar dari kita justru membuangnya untuk hal-hal remeh, untuk pikiran yang merusak, dan untuk kekhawatiran yang tak memberi nilai apapun. Mengingat, keterbatasan waktu hidup adalah cara paling efektif untuk mematahkan dominasi pikiran negatif. Mengapa? Karena sebagian besar pikiran negatif muncul dari obsesi kita terhadap hal-hal yang dalam skala besar kehidupan tidaklah penting. Kita khawatir akan komentar orang, cemas akan kesalahan kecil, atau marah akan hal-hal sepele. Namun, ketika kita mengingat bahwa waktu kita hanya pinjaman singkat, semua itu tiba-tiba kehilangan bobotnya. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, sering mengingatkan dirinya bahwa suatu saat, semua orang yang ia kenal, termasuk dirinya sendiri, akan tiada. Kata-kata dan tindakan orang lain tidak akan memiliki kekuatan abadi atas dirinya, kecuali jika ia mengizinkannya. Dengan kesadaran itu, ia belajar untuk mengabaikan hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Kesadaran akan kefanaan hidup mendorong kita untuk menata ulang prioritas. Jika kita sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan yang berkurang, maka kita akan lebih memilih untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang membangun, bukan merusak. Kita akan lebih bijak dalam memilih pertempuran, tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, belajar, mencintai, memberi manfaat, dan mengembangkan diri. Latihan praktisnya sederhana, meski tidak selalu mudah. Setiap pagi, ingatkan diri bahwa hari ini bisa saja hari terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk memurnikan niat dan tindakan kita. Tanyakan, jika ini adalah hari terakhir saya, apakah saya ingin menghabiskannya dengan membiarkan pikiran negatif menguasai saya? Demikian pula, ketika pikiran negatif datang, gunakan perspektif waktu sebagai filter. Bayangkan diri Anda beberapa tahun dari sekarang. Apakah hal ini masih penting? Atau apakah ia akan menguap? Seperti ribuan kekhawatiran yang pernah datang dan pergi sebelumnya. Mengingat keterbatasan waktu hidup, juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Setiap momen menjadi berharga karena kita tahu ia tidak akan terulang. Setiap percakapan, setiap senyuman, bahkan setiap kesulitan
adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa diulang. Dengan rasa syukur itu, pikiran negatif akan kehilangan kekuatannya, tergantikan oleh rasa hormat kepada waktu yang kita miliki. Akhirnya, mengingat kematian bukanlah untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita hidup lebih penuh. Kita menyadari bahwa garis akhir semakin dekat. Kita berhenti membuang waktu pada pertengkaran batin yang sia-sia. Kita memilih untuk menanam benih bani yang berharga di taman pikiran kita. Karena kita tahu musim ini singkat, seperti yang dikatakan Epictetus, jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayangi. Sementara itu, selagi hidup, selagi mungkin, jadilah orang baik. Maka, ingatlah, waktu adalah harta yang paling mahal. Setiap detik yang kita berikan pada pikiran negatif adalah detik yang kita curi dari kehidupan yang bisa dijalani dengan penuh makna. Poin 10. Melatih rasa syukur yang rasional. Syukur seringkali dipahami secara sentimental, sekadar merasa senang ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan bahwa syukur yang sejati jauh melampaui rasa puas karena keberuntungan. Ia adalah sebuah sikap mental yang kokoh, yang berdiri tegak, bahkan ketika dunia tampak tidak berpihak pada kita. Syukur yang rasional bukanlah euforia sesaat. Ia tidak bergantung pada peristiwa yang kebetulan menguntungkan, tetapi bersandar pada pengakuan bahwa segala yang kita miliki, termasuk hidup itu sendiri, adalah pemberian yang tidak terjamin, yang bisa diambil kapan saja. Seneca pernah menulis bahwa kita harus bersyukur bukan hanya atas hal-hal besar, tetapi juga atas hal-hal yang paling mendasar. Udara yang kita hirup, matahari yang menghangatkan bumi, dan bahkan tantangan yang memaksa kita tumbuh. Masalahnya, pikiran negatif sering mengaburkan pandangan kita, membuat kita lebih fokus pada apa yang kurang daripada apa yang sudah ada. Kita merasa kekurangan, tertinggal, atau tidak cukup baik, padahal kita mungkin hidup dalam kelimpahan yang tak kita sadari. Dalam keadaan seperti itu, melatih rasa syukur menjadi latihan untuk memulihkan perspektif. Syukur yang rasional mengajarkan kita untuk menghargai sesuatu dengan mata yang jernih. Misalnya, ketika tubuh kita sehat, kita menyadarinya bukan sebagai sesuatu yang biasa saja, tetapi sebagai anugerah yang rapuh. Ketika kita memiliki teman yang dapat dipercaya, kita menganggapnya bukan sebagai hak, melainkan sebagai keberuntungan yang harus dijaga. Bahkan ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa bersyukur atas kenyataan bahwa kita pernah memilikinya. Karena dalam alam semesta ini, tidak ada yang menjamin kita akan mendapatkannya sejak awal. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap pagi untuk menghargai kesempatan baru yang diberikan kehidupan. Ia sadar bahwa hari ini adalah pinjaman, bukan kepastian. Perspektif ini membuat syukur menjadi alat penangkal pikiran negatif. Sebab, ketika kita menghargai apa yang ada, kita tidak memberi ruang bagi keluhan yang merusak. Latihan syukur yang rasional bisa dimulai dengan kebiasaan sederhana, mencatat 3 hal setiap hari yang layak disyukuri. Namun, latihan ini bukan sekadar menulis daftar, melainkan merenungkan mengapa hal-hal itu penting, bagaimana kita bisa kehilangannya, dan bagaimana kita akan menghargainya jika itu terjadi. Pendekatan ini selaras dengan konsep premeditatio malorum, membayangkan kehilangan agar kesyukuran kita tidak dangkal. Syukur yang rasional juga tidak buta terhadap kesulitan. Ia mengakui bahwa hidup memiliki penderitaan, tetapi memilih untuk melihat nilai yang dapat diambil darinya. Misalnya, sebuah kegagalan mungkin menyakitkan, tetapi ia mengandung pelajaran yang membentuk karakter. Dalam cara pandang ini, syukur bukan berarti mengabaikan luka, melainkan menemukan makna di baliknya. Dengan membiasakan diri bersyukur secara rasional, kita membangun tembok yang kokoh terhadap pikiran negatif. Sebab, syukur menggeser fokus kita dari kekurangan menuju kelimpahan, dari keterbatasan menuju kemungkinan, dari penyesalan menuju penerimaan. Dan ketika kita memandang hidup dari sudut itu, kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menikmati setiap momen. Epictetus berkata, ia adalah orang bijak yang tidak bersedih atas apa yang tidak ia miliki, tetapi bersukacita atas apa yang ia miliki. Kalimat ini mengajarkan bahwa rasa syukur yang rasional bukanlah sekadar emosi, melainkan disiplin pikiran. Ia adalah keputusan sadar untuk mengarahkan pandangan ke arah yang membangun, meski badai datang dari segala penjuru. Akhirnya, melatih rasa syukur yang rasional adalah bagian dari seni hidup itu sendiri. Ia membuat kita mampu berjalan ringan, bukan karena beban hilang, tetapi karena hati kita terlatih untuk melihat bahwa di tengah segala kekurangan, hidup tetap memberi lebih banyak daripada yang ia ambil.
Kita telah berjalan bersama melalui 10 langkah untuk mengatasi pikiran negatif. Mulai dari mengenali pola pikir yang merusak, membedakan fakta dan interpretasi, hingga melatih rasa syukur yang rasional. Setiap langkah bukanlah teori kosong, melainkan undangan untuk hidup lebih jernih, lebih berani, dan lebih bermakna. Hidup, seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, adalah perjalanan singkat di antara dua keheningan. Kita tidak berkuasa penuh atas segala yang terjadi, tetapi kita memiliki kendali mutlak atas cara kita memaknainya. Pikiran negatif mungkin akan selalu mencoba mengetuk pintu, namun dengan kesadaran, disiplin, dan latihan batin, kita bisa memilih untuk tidak membukanya. Ingatlah, waktu kita terbatas, dan setiap detik yang kita serahkan pada keluhan, rasa takut, atau penyesalan adalah detik yang kita curi dari kehidupan yang bisa dijalani dengan penuh makna. Pilihlah untuk mengisinya dengan hal-hal yang membangun jiwa, dengan kebajikan, pengetahuan, dan kasih. Jika perjalanan ini menggerakkan sesuatu dalam diri Anda, maka izinkan Senandika Filsafat menjadi teman seperjalanan. Di sini, kita tidak sekadar berbicara tentang teori, tetapi melatih seni hidup yang sesungguhnya, membaca hikmah dari sejarah, menyaring ajaran filsafat, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Berlanggananlah, dan mari kita melangkah bersama. Karena di tengah hiruk-pikuk dunia, selalu ada ruang untuk merenung, belajar, dan bertumbuh. Dengan pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih kuat, dan jiwa yang lebih lapang.